warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu lagi wabarakatuh. kita dengan Tuk Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Tuk Wan Channel kembali mengadakan suatu diskusi menyangkut kondisi dan harapan kita ke depan terhadap Provinsi Riau yang kita cintai ini. Oleh karena itu, sekali lagi Tuk Wan Channel tetap eksis dalam mengikuti perkembangan pembangunan di daerah Riau ini dan tetap berbuat untuk kepentingan masyarakat dan demi kemajuan daerah Riau yang kita cintai. Selanjutnya pada malam hari ini kami mengadakan suatu pertemuan panel diskusi sangat terbatas dalam suasana kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan insyaAllah ini merupakan amal ibadah yang kita kerjakan dan kita buat untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Riau ini. Di mana pada malam hari ini kami sengaja mengundang beberapa orang pakar untuk memberikan pemikiran dan masukan beliau pada masyarakat Riau, dan juga dihadiri oleh beberapa orang tokoh juga yang nanti insyaAllah akan memberikan respon dan pemikiran juga terhadap bagaimana Riau ke depan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa insyaAllah dalam bulan November nanti sesuai dengan agenda pemerintah dalam hal pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, kita baru saja kemarin melakukan demokrasi pemilu, yaitu pemilihan presiden, pemilihan calon legislatif baik DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota. Kita sudah melihat perkembangannya dalam hasil pemilu kemarin itu, walaupun banyak hal-hal yang menjadi suatu persoalan yang sekarang masih dalam permasalahan oleh para pendukung calon, tapi namun demikian demokrasi tetap berkembang dan maju di Riau ini dan tidak mengganggu hal itu. Dan insyaAllah apa yang telah diagendakan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan pilkada yang insyaAllah saya katakan tadi bulan November, maka oleh karena itu kita Provinsi Riau harus juga memperhatikan dan memikirkan ke depan kepada siapa pemimpin yang kita serahkan untuk memimpin Riau, dan termasuk juga mungkin untuk memimpin kabupaten dan kota. Nah, secara garis besar kita tahu bahwa setiap 5 tahun sekali penggantian daripada kepala daerah di daerah kita ini. Kita tahu bahwa Riau yang sudah cukup lama ya berdiri pada tahun 57 dan sudah hampir 67 tahun ya Provinsi Riau ini berdiri dari gubernur ke gubernur. Nah, apa yang telah dicapai selama ini memang belum maksimal dalam perkembangan pembangunan Riau ini. Untuk itu kita menghadapi ke depan ini, apalagi ke depan tantangan sangat berat ya dalam perkembangan pembangunan baik secara global maupun dalam regional kita, dan persaingan kita sungguh berat ya dalam tantangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga. Nah, untuk itu Riau ke depan mau kemana kita sebetulnya? Apakah cukup kita menanti apa yang terjadi saja? Dan saya ada satu kewajiban bagi para pakar-pakar, para intelektual kita di Riau ini untuk memikirkan Riau ke depan ini. Kita ingin bahwa pemimpin Riau ke depan ini ya sifatnya rutinitas saja. Peningkatan yang kita harapkan tak nampak secara signifikan. Banyak hal-hal pertumbuhan ekonomi yang dikatakan meningkat setiap tahun dari investasi, tetapi dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat ke bawah juga tidak menampakkan hal yang demikian. Nah, untuk itu mari kita kita bedah pada malam hari ini kira-kira urgensi kepemimpinan Riau ke depan ini mampu tidak membawa satu perubahan kemajuan yang sifatnya betul-betul secara konkret yang dirasakan oleh masyarakat Riau ke depan ini. Kita tak ingin memimpin Riau ke depan ini orang-orang yang sifatnya pragmatisme. Ya, sekarang jabatan kan mudah saja dengan kapital yang cukup besar, orang bisa beli suara. Tapi tentu ini harus kita atasi, jangan sampai Riau terjadi dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam memikirkan Riau ini, hanya untuk memikirkan kelompoknya, golongannya dan pribadinya. Kita tak ingin demikian. Oleh karena itu sekali lagi mari kita ikuti diskusi pada malam hari ini, dan sengaja saya undang beberapa orang pakar yang tidak asing lagi di Provinsi Riau. Yang pertama saya undang yaitu Profesor Asluddin Jalil, mantan rektor Universitas Riau,
Masa lalu. Pada masanya tuh. Hah? Pada masanya. Pada masanya. Bagaimana Pak Dok Pro Hadi ya? Bagaimana kabar sehat ya? Alhamdulillah. Mukanya makin putih Bapaknya. Baik, Pro Hadi, terima kasih atas kehadiran Bapak. Kemudian juga tak asing di Riau yang kali undang juga orang yang saya kritis. Dan ini nanti nampak pemikiran beliau yaitu Profesor Dr. Ditra Karya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ditri? Alhamdulillah. Sehat ya? Bisa rekor ya. Isawati. Itu. Ini tak asing lagi juga kami undang Pak Azharuddin M. Amin. Assalamualaikum Pak Azharuddin. Ini tak asing lagi di Riau ini. Dan juga cukup memberikan apa juga ya, menukangi pembahasan di Riau ini ya. Baik, terima kasih banyak para narasumber yang telah memberikan waktu untuk datang pada malam hari ini. Baik, Pak Profesor Adi ya. Sebagaimana saya katakan tadi, memang kita ini nanti kan pilkada ini. Ya, nah, pilkada pemilihan gubernur 2004, 2009 ya. 5 tahun ke datang. Nah, sebagaimana juga di tempat-tempat provinsi lain serentak ya. Nah, kita Riau ini kan harus juga pikir ke depan ini. Apa urgensi kepemimpinan Riau ke depan ini dalam rangka kita untuk melakukan Riau ini mampu bersaing dalam perkembangan pembangunan yang mana tantangan yang cukup berat ya Pak dalam perkembangan dunia sekarang ini. Dan begitu juga kalau lihat kondisi negara kita juga dalam segi keuangan yang sangat makin berat tantangan yang dihadapi oleh negara kita sekarang ini. Apalagi kabarnya minyak sawit mungkin menurun sekarang ini kan. Sedangkan potensi kita dari segi sektor perkebunan kan sawit kan kita andalkan. Saya teringat dulu waktu Pak Ripai menjadi ketua Perda, saya masih DPRD provinsi itu yang dilatapkan oleh Pak Ripai waktu itu. Kita jangan terlampau fokus pada multi komunitas pertanian atau perkebunan. Buktinya sekarang kita menghadapi tantangan ini kan. Nah, kalau sampai nanti sawit anjlok dan persaingan dunia akan terjadi suatu perubahan, bahan baku minyak akan diganti, kita migas sudah mungkin tadi bisa diharapkan lagi gitu. Nah, terobosan nambah. Nah, sedangkan perencanaan pembangunan Riau ini sudah cukup banyak sebetulnya, baik mengembangkan industri, kemudian akan bikin kawasan pelabuhan industri, tapi tidak juga kunjung tiba itu lihat dari segi usaha dan yang sangat konkret. Bagaimana ke depan dan bagaimana sosok pemimpin kita ke depan ini untuk menghadapi perubahan itu sendiri? Silakan Pak Padiu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesungguhnya irama yang agak berat dalam arti serentak kondisi politik pada masa sekarang ini. Ya, ini merupakan sesuatu empiri yang memang suka ataupun tidak ke depan ini tokoh yang akan maju itu pertama introspeksi lagi. Introspeksi berbagai persoalan yang memang sedang dan tumbuh di dalam negara kita ini. Mengapa? Berbagai sisi kepentingan, berbagai konflik, berbagai potensi yang lain itu ikut memberi andil bagaimana dan siapa di daerah ini yang katakanlah bagus memimpin. Nah, introspeksi pertama kita terutama Riau ini kan sudah sejak Pakuan 2009 dulu ya, 2003-2009. Nah, duduk ini masih kita anggap kondisinya masih lumayan. Sesudah itu mulailah labil dalam arti kegoncangan dalam arti konflik kepemimpinan. Ya, nah, introspeksi ini yang harus kita pikirkan supaya gerak pembangunan itu betul-betul berjalan dengan lancar. Karena akhir-akhir ini ketika suasana sedang membludak dalam konteks pilpres,
kita dihadapkan dengan berbagai musibah, banjir, tanah longsor, inflasi, dan berbagai hal. Yang tak lama lagi ini akan membutuhkan wabah pula, penyakit. Ya kan? Nah, di lain sisi mungkin juga terjadi di provinsi yang lain. Hampir semua daerah itu dipimpin oleh seorang PJ atau PLT yang ruang gerak mengambil keputusan kebijakan itu sangat terbatas. Nah, ke depan ya tentu kita harapkan pertama secara empiri yang bakal duduk ini fahamlah dengan kondisi masa sekarang ini, ya kan? Fahamnya apa? Seperti yang Pak Wan sebutkan tadi, berbagai potensi alam kita ini semakin menipis, ya kan? Kemudian potensi yang ada juga semakin turun naik. Yang turunnya lebih banyak, naiknya sedikit. Kalaupun ada kenaikan, imbasnya nanti ke bawah tidak ada. Nah, nanti Bapak berduanya yang membahas nanti itu. Delegasi. Nah, di sisi lain, kami ingat 1996, 1997 sebelum reformasi, ahli ekonomi Indonesia pernah datang ke Riau ini. Orang tua ini ngerti ketika disebut nama Profesor Rojatul Kodjoro Janti. Dia sudah menyebutkan gerbang ekonomi dunia itu kalau untuk wilayah Sumatera itu ada di pesisir timur. Nah, pesisir timur itu di mana? Kota Dumai. Ya kan? Mengapa? Tengok strategisnya kota Dumai itu. Berhadapan langsung dengan Selat Melaka yang puluhan ribu induk moyang tanker lewat di situ. Apa yang dapat kemasan ini kita pegang? Ya, artinya kita memiliki sesuatu, rencana sudah ada, membangun dermaga internasional, ya kan? Membangun bagai internasional. Alhamdulillah belum nampak. Ya, walaupun potensinya ada. Nah, sekarang justru kadang-kala masa sekarang ini potensi ini dikembangkan, kawasan ini dikembangkan, terbentur dengan persoalan ekologi. Mampu nggak tidak kita ketika ini kita kembangkan, ekologi juga mampu kita tekan, ya kan? Karena ketika potensi diolah, dieksplor, masyarakat dampaknya itu berat itu, ya kan? Nah, ini juga akan mengikut kepada sisi yang lain. Jadi sebentar Bapak agak panjang sedikit ini. Untuk Riau terdapat 3 kondisi yang sangat strategis, tetapi mutlak dipikirkan. Daratan, pesisir, pulau. Ya kan? Persoalan utama apa kita? Infrastruktur. Sehingga mungkin tidak ke depan itu yang duduk berpikir pertama untuk 3 bidang ini: pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ya kan? Puskesmas itu janganlah dibiarkan begitu ya Pak, hidup mati segan tak mau. Apa namanya? Hidup segan mati. Ya, kan tidak salah ketika puskesmas itu kita kembangkan, terutama laboratorium dan peralatan lainnya. Statusnya tetap puskesmas, tetapi dia hebat seperti itu. Nah, untuk menangkal apa? Stunting, kelaparan, ya kan? Nah, terus apa? Anak siap untuk sekolah. Ya, nah, ketika bicara sekolah terkait dengan persoalan infrastruktur, pendidikan dan kondisi secara menyeluruh. Dan yang paling sedih lagi Pak, terakhir kami 2023 kasus mahasiswa kuliah kerja nyata terjatuh di Bengkalis. 8 jam Pak, dibawa dari Bengkalis baru sampai ke Pekanbaru. Alhamdulillah sampai di Pekanbaru geng. Artinya akibat tidak ada. Akibat tidak ada itu. Makanya tadi kenapa rumah sakit barangkali nanti pemikir kita ini, pemimpin kita ini mampu mengubah suasana. Bukan lagi rumah sakit umum daerah. Daerah itu saya seperti mendiskriminasi. Sebut aja rumah sakit umum provinsi, rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum kabupaten. Iya betul. Jadi jelas posisinya. Sehingga ketika ini kita tingkatkan fasilitasnya, oke, silakanlah. Jangan terbentur kepada Universitas Riau aja. Anak-anak yang di kecamatan itu ambil kedokteran mana? Sekolah kan? Bagaimana? Karena itu, wahai pemimpin kabupaten kota ke depan, ketika diundang gubernur, datanglah, jangan lagak. Diundang gubernur, tak mau datang, duit diminta. Akan pemimpin yang tidak betul. Mestinya ini sinergi, Pak. Ya kan? Nah, ini nanti yang akan mengolah kondisi di bawah itu.
Nah, ketika perusahaan yang lain perihal kesehatan itu susah, on call dokter aja yang ahli itu bergerak ke sana lebih bebas kan, daripada si pasien diangkut dari pulau ke sini, ambulan bodoh, dicucuknya pakai apa namanya infus itu, sudah tidak ada pertolongan lagi, akibatnya mati ya. Nah, kenapa tidak ditingkatkan peralatan laboratoriumnya? Kita tingkatkan lagi kualitas dokter yang ada di daerah sana. Itu tugas kabupaten daerah, provinsi mesapol. Ya kan? Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana mendistribusikan secara nyata ya, potensi yang kita miliki yang ada, terutama ke kawasan pesisir, pulau dan daratan yang berbelakang. Kami sebulan sebelum puasa masuk ke daerah 7 Talang. 7 Talang dari hulu. Pindah di hulu. Ya. Talang Langka, Talang ini, Talang segala macam. Itu terisolir. Susah mau dijangkau. Kan tak mungkin masyarakatnya walaupun sedikit kita biarkan begitu. Yang oleh masa sekarang disebut komunitas adat terpencil. Ya. Fasilitas minim, sekolah tak ada, apalagi pasar. Nah, bagaimana upaya ini dibangkitkan supaya yang namanya hak warga negara dan anak bangsa itu betul-betul memperoleh hak yang sama dan kewajiban kita. Iya, itu. Jadi ini diharapkan pemikir ke depan bagi calon-calon pemimpin daerah Riau ini. Janganlah kita bergeser kepada maaf lambang rumah adat kita dulu. Waktu awal tuh begini ya, udah ke atas, makin kecil. Mampu nggak filosofi ini dipecahkan? Itu kaitan dari itu kayak rumah limas ya. Nah, rumah limas ya. Iya. Tapi kan, kan sudah ada orang marah dengan kami nanti. Begitu duduk, hampir semua wakil dengan yang diwakilkan itu berantem. Oh ya, di lembaga adat. Nah, ini barangkali sesuatu yang menjadi pemikiran. Mungkin bukan itunya yang salah. Kita memilih orang yang salah. Ya, betul. Ya kan? Nah, ke depan ini ya mungkin kita lah memberikan semacam penerangan. Ya kan? Kampus macam orang-orang ini bawalah berdialog. Jangan tunggu dari kontak Pak Wan juga, Pak Detri, Pak Azhar, segala macam. Dan saran jika mungkin kita itu pernah merumuskan Riau Master Plan 2020. Ada. 2 tahun kajian itu kita lakukan. Di Australia. Tapi tidak dipakai Sama sekali. yang dioperasionalkan itulah dia. Deforestasi itu sudah kita hitung. Itu dasar pertama itu kita Iya. menyusun visi Riau 2020. Pak Saleh. Pak Saleh. Iya. Dan saya sebagai ketua koordinator pansus itu, saya koordinator itu. Nah, itu tertinggal konsep itu di lembaga kami. Ya, bukan tinggal lagi Pak, memang tak pakai lagi. Itu padahal berbicara tentang 2045 nanti. Ini bisa kita evaluasi. Ya kan? Evaluasi balik ya. Iya, dan untuk ahli ekonomi dia tuh orangnya. Betul. Ya kan? Tukar kasih, jadi kalau dihitung berapa itu. Benar. Ya kan? Jadi harus ada tolak ukurnya ya. Harus ada. Sampai 20 itu apa ya? Iya, Betul. adalah target yang disampaikan gitu. Tapi yang penting ketika berbicara tentang stunting, kita sudah mampu dan bengak. Iya, Stunting itu proses, mulai dari dalam perut. buat ya. Dari sana mulai kan? Iya. Atau gizi Dan makan. mesti kita ingat ketika wilayah pesisir, wilayah pulau, daerah terendam, daerah terbelakang. Ketika asupan kurang, ketika puskesmas tidak ada, ketika ini tidak ada, kemana mereka? Iya. Oke Pak Prosodi, jadi cukup apa nih? Mohon maaf. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu merupakan suatu ungkapan ya, kenyataan yang terjadi pada hari ini. Baik, untuk sementara nanti kita lanjut lagi berikutnya. Pak Ditri untuk memberikan suatu masukan dan pemikiran sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Adi tadi. Ya, terima kasih. Ya. Tuan ya. Ya. Ya alhamdulillah mungkin ini udah lama saya nggak muncul ya. Iya. Tapi nggak tahu entah dari mana mungkin yang teringat
ya Pak Wan teringat ke saya atau gimana, sehingga malam ini saya coba muncul. Tapi ketika mendengar tadi Prof. Haji ngomong, saya jadinya agak sedikit grogi. Oh, Ya karena kan udah lama. Udah lama ya, tapi gitu. Betul. Ya. Tapi tadi kan kita topiknya kira-kira arahnya itu bagaimana Riau ke depan, Ya. dan tipe pemimpin seperti apa yang Ya. kita perlu persiapkan. Ya. Nah ini kriterianya kan belum kita sebutkan. Belum. Paling tidak nanti kita mulai membicarakan kriteria pemimpin yang kita harapkan ke depan. Nah, tapi apakah sesudah kita menetapkan kriteria ini akan menjadi panutan, ini Ya. akan menjadi arah, Ya. atau tidak? Ya. So selama ini tadi Prof. Haji bilang ada apa tadi? Master plan. Betul. Sudah kita buat tapi kita simpan aja. Iya. Nah ini ya sebetulnya ketakutan itu, dan itu sudah berulang-ulang kita rasakan. Gimana mau ubah sikap kita, cara berpikir kita dengan kondisi yang seperti itu. Katakanlah umpamanya untuk pemimpin yang akan datang itu kriterianya dia komunikatif. Nah kita coba cek ya, di antara beberapa pimpinan yang disebutkan Prof. Haji tadi, yang komunikatif itu yang siapa saja, dan ternyata hanya ini lebih berhasil dari ini karena komunikatifnya yang tidak berhasil itu kurang. Nah kalau itu mungkin itu salah satu kriteria bagaimana dia komunikatif pada seluruh unsur yang ada di masyarakat. Kemudian sebetulnya kalau umpamanya kita bicara dengan ke arah ekonomi, itu kan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi aja kita sebetulnya sudah bisa membuat pemikiran, membuat perencanaan itu ke depan seperti apa. Faktor ekonomi itu yang terkenal itu kan ada 5M itu. Ya. Jadi saya selalu membandingkan itu ketika kita ini dengan Singapura aja lah. Malaysia jangan dulu. Singapura juga betul maju supaya nampak bedanya. Jadi 5M, men, money, method, machine. Satu lagi, men, money, method, machine. Market. Enggak, bukan. manage. Ya nanti muncul. Jadi ketika kita bicara masalah men, itu kita kalah jauh dengan Singapura. Ya, itu satu. Ketika kita bicara masalah money, kita juga kalah. Ketika kita bicara material, kita menang. Berarti satu kita menang, yang lain kita kalah. Singapura kalah di material. Ketika kita bicara metode, kita kalah dengan Singapura. Ketika kita bicara mesin, teknologi, kita kalah. Berarti dari 5 itu, Singapura menang 4, kita menang 1. Ya, gila. Ya, tunggu dulu. saya justru melihat karena umpama kita kelebihan daripada material ini, itu menyebabkan kita sengsara. Ya, kita kan punya minyak, kita punya gas, kita punya apa, tapi punya potensi alam juga. potensi itu justru dimanfaatkan oleh orang luar. Kita enggak. Nah, kalau gitu di antara kelima ini apa dulu yang kita kerjakan? Yang satu oke. Tapi yang 4 lagi apa dulu yang kita garap? Apakah teknologi? Apakah metodenya atau cara berpikirnya, atau orangnya, atau uangnya? Nah bisa nggak serentak? Sebetulnya kalau mulai kita perhatikan kan apa tadi umpamanya seperti masalah stunting, masalah rumah sakit, masalah apa itu kan yang memperkuat apa tuh yang masalah berhubungan dengan pendidikan itu kan masalah SDM, masalah kesehatan ya, masalah pendidikan kan ya, yang pendidikan dan SDM kesehatan kan itu yang perlu diperhatikan. Nah kalau umpamanya itu yang diperhatikan, fokusnya itu tentu ke metode. Jadi manusia dengan metode itu yang digabungkan, sehingga dengan penggabungan itu nanti cara berpikir kita sudah benar, kita sudah benar, itu uang kita akan datang, teknologi kita. Nah, jadi kalau
apa kan tadi yang pertama itu ada komunikasi, yang kedua itu jelas apa dulu yang langkah-langkah yang harus diperhatikan, kemudian targetnya itu seperti apa. Nah kita ya kalau pemain dalam pilkada dalam apa targetnya begini, siapa yang menjadi bisa mengevaluasi itu. Tapi masalah tadi ketika dia sudah jadi kita evaluasi nanti berantuk lagi. Nah ini hobi kita berantuk terus nih. Hobi kan, ya setiap ada ini sudah kita hitung baik-baik, berantuk. Maksud saya juga berantuk. Ya ini gimana? Kita kan ini kalau umpamanya memang cara berpikir. Jadi oleh karena itu yang sangat diharapkan sebetulnya gimana seorang pemimpin itu walaupun lawan walaupun kawan dia bisa mengkomunikasikan dengan baik. Jadi lawan itu sebenarnya tidak ada lawan yang abadi itu kan tak ada. Ya, justru yang dianggap lawan itu mungkin dialah kawan yang sebenarnya. Dan lawan itu bukan artinya itu kan perbedaan berpikir. Perbedaan berpikir. Tapi itu seperti kita kalau nggak ada perbedaan itu demam gitu. Ya, kita anggap itu bermasalah. Nah ini yang perlu dikatakan. Ada nggak tipe-tipe pemimpin yang seperti itu? Kalau umpamanya ada, ya mungkin kita sudah mulai sekarang ini inventarisir kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi saya ya penekanan dari saya itu cuma dua itu aja, pendekatan kepada cara berpikir, pendekatan kepada komunikasi. Kalau umpamanya ditengok dari situ, ya kita tinggal cari orangnya, kemudian ya jangan hanya sekedar politik ya. So kadang-kadang kita melihat bahwa selama ini justru politik itu yang banyak lebih menonjol ya. Yang lebih ditonjolkan sehingga ketika mereka sudah menang ya, merupakan dasar itu yang saya pernah kalau umpamanya ini ya saya belum pernah lihat itu seperti apa yang terjadi di Sulawesi Selatan ya di Sulawesi maksud saya. Sulawesi itu kan muncul tokoh-tokoh seperti Fadel Muhammad, seperti Yusuf Kala, ya banyak tokoh-tokoh lain kan muncul. Mereka itu tidak sekaya dia maksudnya. Tapi tokoh-tokoh yang seperti itu, tokoh Riau juga banyak tokoh, tokoh ya. Tapi yang saya maksud itu tokoh yang dibuat menjadi simbol untuk memajukan masyarakat. Mereka kaya raya tapi masyarakat terangkat gitu. Ada figur ya, figur yang apa saja yang. Tapi figur yang sifatnya itu itu pengusaha. Figur saya. Ya. Jadi pengusaha Riau yang memperhatikan Riau. Mereka perusahaan Sulawesi yang mereka memperhatikan Sulawesi. Gitu. Jadi saya baca buku yang dikemukakan oleh Yusuf Kala itu ketika dia mulai kan dia awalnya itu kan distributor Toyota untuk wilayah timur, ya. Tapi dilihat daripada pembeli itu kan kurang. Jadi dia kerjasama dengan pemerintah, dia ikut turun membina masyarakat. Ketika masyarakat kaya wajib beli Toyota dia. Gitu. Nah, kan pembelian itu diciptakan. Jadi ini pimpinan wilayah, pimpinan gubernur atau apa juga bergerak ke sana, bupati bergerak ke situ, musanya bergerak ke situ. Jadi apa nampaknya itu kalau umpamanya tadi masalah terisolir, masalah apa itu ya kalau umpamanya ada bisa mengkomunikasikan, ya. Komunikasikan siapa? Pengusahanya, komunikasikan dengan intelektualnya. Dengan cerdik pandainya, ya, dikomunikasikan dengan baik, sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Nah dari situ nanti ya masalah yang begini itu saya kira tidak ada masalah juga. So itu kan cuma simbol, kan simbol. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah ada pertikan ini yang salah, betul itu yang salah, itu yang saya pertanyakan juga. Ya. Saya sampaikan ke beliau, saya memang menjelaskan dari habis Isya itu sampai jam 2 malam. Sampaikan ke beliau bahwa ini kan ada persoalan. Ketika kita punya program kerja yang model begini, tapi kan penentunya tetap di bawah.
tentunya tetap misalnya di kabupaten, karena kewenangan pendidikan Dasar. SMP itu berada di kabupaten. Jadi jangan sampai putus di SD, jangan sampai putus di SMP supaya SMA nanti dilanjut. Iya. Nah, kan itu nanti modelnya. Nah sekarang percepatannya seperti apa? Melakukan terobosan. Nah terobosan itu bisa dilakukan melalui peningkatan jumlah penduduk yang berkualitas tadi memenuhi pendidikan tinggi, Pak. Maka kita introduksi lah misalnya harus ada beasiswa S1, harus ada S2, dia harus ada S3. Tapi satu sisi memang selain daripada jumlah dan kualitas tadi yang meningkat, kita juga berharap bahwa apa yang kita programkan tadi itu juga memang terkait dengan potensi wilayah. Potensi wilayah. Nah ini kan dulu harapannya begitu, artinya ketika ada beasiswa yang jumlahnya, dulu kan kita target sekitar 1,5 triliun, 500 miliar selama 5 tahun, 100 miliar dalam 1 tahun. Nah tahun 2022 kemarin kan 130 tuh kalau nggak salah, Pak. Yang ini kan agak turun sedikit, kemarin 2023 nya sekitar 98 miliar. Nah, itu kan harapannya gitu. Tapi ketika bicara tentang distribusi, nah kenanya sudah di situ. Artinya teman-teman teknis pelaksana di Biro Kesra, kemudian awalnya di Dinas Pendidikan, pindah Biro Kesra itu tidak paham secara teknis terkait dengan mengkaji ini distribusi beasiswanya per kabupatennya seperti apa, bidang ilmunya seperti apa, itu tidak normal, Pak. Makanya ketika IPM-nya naik itu tidak nyambung dengan potensi hasil ekonomi yang ada. Jadi bukan programnya yang tidak bagus, programnya sudah ada, cara mengeksekusi oleh staf. Ya, nah kita kan masih ada, makanya dulu kita kan dulu berharap ada tim pendamping lah ya. Waktu itu kan kita tunjuk Pak Wan lah, kita udah konsep. Waktu itu tim pendampingnya gubernur misalnya, ada Pak Wan sebagai koordinator, kemudian ada Prof. Dedri, ada Prof. Adi dan sebagainya. Itu udah ada konsepnya, Pak. Itu harapannya supaya nanti ada arahan yang clear dari dokumen RPJM itu nanti kira-kira cara eksekusinya seperti apa. Nah, tapi itu tidak jalan, Pak. Tidak jalan. Waktu itu alasannya kalau nggak salah Bapak Danganggap menyebutkan bahwa kita tidak punya anggaran untuk itu. Saya bilang, tidak usah pakai anggaran, nolkan saja. Nolkan saja. Nanti saya jadi sponsor. Sampai begitu, Pak. Jadi nanti saya jadi sponsornya dengan teman-teman. Kira-kira Prof. Detri kita bayar berapa, kan? Kalau atau tidak perlu bayar sebagai apa namanya, itu sudah kita sampaikan. Nah itu kan sebenarnya konsep-konsep yang kita gambarkan supaya nanti memang sejarah ekonomi kita yang sudah fase 3, yang ketiga tentang sawit ini ke depannya seperti apa, kemudian bagaimana kita mendesain supaya ketimpangan antar wilayah itu bisa dikurangkan. Nah kemudian dan konsep itu kan sebenarnya mungkin pemerintah memahami betul, ya. Memahami betul kondisi itu, maka di RPJP itu sudah dijelaskan misalnya terkait dengan ada 3 hal yang melakukan transformasi. Jadi ada transformasi sosial yang tadi pendidikan kesehatan, kemudian transformasi ekonomi bicara tentang potensi yang ada tidak optimal hari ini, kemudian manfaatnya siapa, itu sudah dibicarakan semua, termasuk terkait dengan ekonomi hijau dan sebagainya, Pak, di dalam itu. Kemudian yang ketiga, saya selalu sampaikan bahwa ada negara yang dikonsepkan kan transformasi tata kelola pemerintahan, Pak. Ada negara yang tidak punya aset yang disampaikan Prof. Detri, tapi dia bisa bagus ekonominya. Kalau saya selalu menyebut ini, orang Singapura tidur dapat duit, yang kita bangun terus dapat duit. Kan? Ya betul. Iya. Pendapatan pasif. Iya, kan itu persoalan, Pak. Karena mereka kan bekerjanya memang memandang misalnya aspek bahwa aset terutama itu adalah cara pikir kita, Pak. Cara pikir kita. Saya boleh mengatakan misalnya ya Singapura menanam sawit 10 batang mungkin sulit juga karena tidak ada lahannya. Tapi dia punya sawit di mana-mana. Nah kan cara kita melayani kan, kita lebih cenderung katakanlah memberikan fasilitasi dan sebagainya, ketimbang memikirkan kira-kira rakyat kita seperti apa sih sebenarnya yang mau difasilitasi dulu. Saya ingat betul ketika saya ke Malaysia itu 1994, kemudian bekerja 13 tahun di sana. Apa kata Mahathir? Kami akan kaya kalau rakyat kami kaya. Maka kewajiban pemerintah adalah menggayakan. Ya itu deh. Itu prinsip ya. Itu obsesi daripada seorang pelajar. Seorang pemimpin, Pak. Jadi bagaimana cara mengkayakan rakyat? Pertama menyangkut tentang regulasi. Maka di dalam tata kelola pemerintahan tadi itu kan yang pertama kan ada disebut dengan indeks materi hukum.
Menteri Hukum. Apa yang di Menteri Hukum itu adalah bicara tentang aturan yang kita buat. Apakah aturan yang kita buat itu merumitkan atau menyederhanakan supaya orang bisa berusaha, Pak. Nah ini kan perlu kita duduk sama-sama, artinya kita bedah satu-satu. Nah kira-kira siapa kira-kira nanti yang bisa melaksanakan ini, baru kita cari. Nah bagaimana proses mencarinya? Nah bicara 3 hal, misalnya proses mencari orang kira-kira yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Dari sisi dari sisi pendekatan yang 3 transformasi tadi, misalnya bicara tentang apa? Kalau bicara kalau mungkin yang sudah agak paham, ya atau yang sudah paham mungkin yang mantan atau yang sedang bupati yang berhasil atau mantan bupati mungkin termasuk Pak Iwan Nasir. Salah satu ya. Salah satu kriteria itu bisa masuk dalam kriteria yang itu, Pak. Karena kan itu tidak bisa mulai dari nol sebenarnya. Nah itu paham harus itu. Nah kemudian yang kedua katakanlah dari sisi pendekatan kabupaten itu artinya mencari pemimpin daerah yang punya kinerja yang baik, yang paham betul. Karena kan Pak Samsur juga enaknya begitu. Artinya ketika Pak Samsur berhasil di Kabupaten Siak itu menjadi salah satu faktor ya. Gubernur. Nah kan itu salah satu faktor. Nah kemudian itu kira-kira pandang. Nah kemudian yang kedua, siapa lagi yang mungkin? Kita melihatnya misalnya potensi yang ada itu berada pada tokoh-tokoh di partai, Pak. Yang mungkin belum pernah jadi pimpinan daerah dan sebagainya, tapi dia punya potensi untuk itu, dia paham misalnya. Tapi kan harus kita diskusi. Cuman selama ini, misalnya saya sudah beberapa kali untuk mencoba mengumpulkan teman-teman dari DPR RI, Pak, misalnya yang asal Riau, yang jumlahnya 14 orang. Nah kira-kira Riau ini kita mau bawa kemana? Bagaimana cara pandang mereka? Kemudian apakah dengan duduknya menjadi anggota dewan dan sebagainya? Nah kita terpikir nggak dia mau dibawa kemana gitu, Pak? Atau sekedar hanya kebanggaan saya terpilih menjadi anggota legislatif? Ini kan persoalan kita nih. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang punya prospek untuk itu dia? Tentu bicara tentang misalnya tokoh-tokoh yang selama ini tidak bergerak di pemerintahan, kemudian tidak di partai politik, tapi dia punya ide membangun Riau. Misalnya kalau kita lihat dulu Pak Rusdi Zainal kan awalnya bukan orang politik kan, Pak? Bukan. Dia seorang pengusaha. Dia tidak orang politik, dia tidak orang pemerintahan. Dan tiba-tiba kan masuk di pemerintahan karena dia baca bisnisnya di ini punya potensi, ada kelapa, ada macam-macam, tapi daerahnya tidak maju-maju juga gitu kan. Kalau dia lihat itu, maka dia lakukan pendekatan kemudian itu dasar awalnya. Nah kenapa? Karena memang gini, Pak, misalnya kalau kita lihat angka lah ya, saya selalu sampaikan ke Pak Sam waktu itu, Pak harus belajar lah misalnya melihat dari aspek nilai ekonomi di Riau ya. 2010 Riau ini masih menjadi salah satu provinsi nomor 1 ekonominya di Sumatera. Sekarang sudah nomor 2, Pak, tersalur sama Sumatera Utara. Apakah salah masyarakat? Itu tidak. Kita nggak bisa nyalahin masyarakat. Yang salah itu adalah salahnya bagaimana misalnya leader kita menggerakkan, mengkoordinasikan, mensinergikan potensi ekonomi dengan orang yang ada. Kan itu yang tak jalan sebenarnya. Yang tak jalan. Nah ini kan persoalan kita nih. Persoalan kita. Sekarang berada posisi kedua. Hitungan saya bilang, itu nanti 10 tahun berikutnya tersalip lagi dengan Sumatera Selatan. Itu kondisinya. Kemudian kita lihat misalnya ada aspek kinerja ekonomi, Pak. Saya sudah kasih data. Misalnya di 2010 APBD Riau itu 4,3 triliun. Nilai ekonominya berapa PDRB-nya? 338. Rasio PDRB terhadap rasio APBD terhadap PDRB itu dia 1,28%. 1,28. Ya, 1,8. Kemudian kita lihat lagi misalnya di 2015 ya, ambil per 5 tahun. APBD Riau itu sudah 11,38 triliun. PDRB Riau nilai ekonominya berapa? 652 triliun. Proporsinya itulah yang tertinggi, 1,74%. 2011. Ya, jadi 1,75% APBD provinsi terhadap nilai ekonomi. Nanti kita bahas apakah ideal atau tidak dan sebagainya. Kemudian setelah itu turun, misalnya mulai 2020 dengan kondisi APBD turun ke 10,02 triliun. Berapa nilai ekonominya? 727 triliun PDRB. Nah, berapa rasionya? Rasionya 1,4. Kemudian
Di 2021 turun lagi menjadi 1,09. Di 2022 turun 0,89. 2023 turun 0,99. Sekarang nilai PDRB 2023 berapa? 1.026 triliun. APBD kita hanya 0,98% dari total PDRB. Tentu ada yang salah. Ini jadinya. Ya, saya sampaikan dengan Pak Sam. Pak Sam waktu bilang gini, oh itu kan dulu kita kan punya DBH Pak. Betul sih bilang. Betul punya DBH. Tapi kan DBH itu nilai ekonominya PDRB. Ya kan Pak? Iya. Nah mestinya ketika PDRB-nya naik, tentu dia pendapatan kita juga harus naik. Nah kenapa? Kan ada PPN di situ. Pajak pertambahan nilai. Ketika ekonomi masyarakatnya naik, tentu pendapatan kita mestinya naik. Linear mestinya. Ini kan semakin turun. Oke, mungkin terdistribusi kabupaten kota. Ya, ayo kita jumlah. Kita jumlahkan APBD kabupaten kota bagaimana dengan nilai ekonomi perbandingan atau tidak. Nah artinya di sinilah kita bisa menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah kita punya daya tawar nggak Pak? Punya power nggak? Nah ini kan persoalan. Makanya di dalam RPJPD provinsi yang kami susunkan itu kan, walaupun kemarin Bapak ingin menghilangkan, sekarang belum masuk nih. Tapi saya ngotot misalnya harus punya kepemimpinan yang kuat. Tapi jangan salah makna. Tidak juga dalam pengertian kepemimpinan yang kuat itu yang ada dalam RPJPN, kemudian kita terjemahkan ke daerah, kemudian dalam pemahamannya misalnya pemimpin yang kuat itu harus menggait orang yang lain kan tidak juga. Tapi punya efektivitas cara memimpin, kemudian punya kepemimpinan yang kuat cara mengeksekusi dan sebagainya, melihat dia ke depan seperti apa. Eksekusi itu yang perlu. Itu yang penting Pak. Karena kalau tidak, dia akan turun terus nih. Nah, balik lagi artinya kira-kira siapa yang salah ini? Cara kita mendesain model ekonomi tadi. Balik lagi tadi misalnya disampaikan Prof. Aji misalnya tidak sinkron satu sama lain, kemudian ada Prof. Tri perspektif ya. Kita juga memandangnya misalnya dalam hal apa namanya? Kalau saya melihatnya kepekaan yang kurang sebenarnya Pak. Pekaan ya. Ya. Apa kepekaan yang kurang? Saya selalu bilang misalnya dengan teman-teman OPD nih, OPD. Saya pernah bilang dengan Badan Penanaman Modal di provinsi, PTSP misalnya, Bapak kan pengajaran ada. Ya, jadi investasi 10 triliun, 30 triliun. Bapak dengan catat. Apakah itu programnya pemerintah? Orang masuk investasi di sini, nah kemudian kita memang yang mendesain investasinya? Kan tidak. Sebenarnya saya konsultan di Sinarmas, konsultannya di RPP, itu mereka yang nanya ke kita, oh, kami punya prospek ini, kira-kira bagaimana prospek pasar bazar ke depan produk-produknya. Misalnya kalau cerita tentang kontribusi industri misalnya Pak, sektor industri pelawan kita sudah 68% dan nilai ekonomi PDRB yang ada Duma itu sudah 60%. Pertanyaannya, 68% itu punya siapa? Karena punya kita Pak. Nah, ini kan persoalan besar nih. Nah, pertanyaan ketika 68, oke kita mengandalkan Pak paper. Oh ke depan nggak ada lagi. Pak itu sudah paper itu sudah nggak mungkin. Orang paperless kan. Orang sudah pakai AI semua. Nah sekarang bagaimana prospeknya nantinya? Makanya Cina itu paham betul. Dia paham betul. Oke itu ada bahan bakunya di Riau, kayunya masih ada lahan luas. Maka dibangunlah pabrik, memindahkanlah pabrik apa namanya rayon. Itu pindah bukan investasi baru. Saya sama situ Pak misalnya. Itu adalah memindahkan pabrik dari Cina, masuklah ke RAPP karena yang punya yang sama, pabrik rayon. Nah karena dilihat bahwa perkembangan penduduk Indonesia yang semakin banyak butuh pakaian, maka kita harus menyiapkan bahan bakunya untuk nanti jadi benang, untuk nanti jadi tekstil dan sebagainya. Nah kita ini di mana? Saya mendorong Bapak ada desain bilang. Karena kan arah kebijakannya kan ini kan prospeknya itu. Artinya nanti ke depan Riau ini bisa menjadi pusat tentang IKM atau UMKM terkait dengan pakaian Pak. Pakaian ya. Karena kan nanti kalau sudah jadi kain kan kita bisa beli kain dari RPP-nya kita buat desain. Kita artinya sudah diarah ke apa industri. Kita sampaikan kembali bagaimana cara membacanya. Cara bacanya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita pahami sama-sama. Kalau tidak dia akan begini terus. Nah, saya langsung menyampaikan nantinya siapa yang kira-kira yang bisa menyelesaikan, kira-kira bisa mengerjakan apa yang menjadi beban di perencanaan ke depan ini dengan ketimpangan wilayah yang cukup jauh. Tentunya
kalau kita lihat tadi kami tadi diskusi dengan Pak PJ Gubernur 1 jam lebih kurang pagi tadi. Saya terus menyampaikan misalnya bagaimana katakanlah ke depan ini memang nilai dengan TDRB sekian, kemudian kita yang dapat cuma sekian, kira-kira Riau ini orang-orang Riau mau seperti apa ke depan. Nah kebetulan sebenarnya saya sebagai ketua direktur pemantauan program kerja ekonomi keuangan syariah provinsi Pak, kita kan harus membangun bagaimana dana-dana yang wakaf zakat terhimpun dengan baik, kemudian mengembangkan ekonomi masyarakat. Janganlah sampai minyak goreng pun Singapura yang menyiapkan untuk kita, janganlah minyak goreng pun misalnya Malaysia yang menyiapkan untuk kita. Nah ini kan kita tidak sadar Pak. Nah ini hal-hal yang saya katakan tadi, kenapa Singapura bisa tidur, kita minum terus, makan terus dengan apa yang kita hasilkan. Baik Pak Azharul biasa. Baik, terima kasih Pak Azhar. Nah ini kita kan janji jam 12 selesai deh ya. Berarti masih ada sekitar 40 menit lagi lah, lebih kurang. Ini kita lontarkan kepada yang hadir hari ini untuk memberikan suatu tanggapan Pak, apa memperkuat, memberikan saran dan masukan. Dan ini rencananya apa yang disampaikan oleh